Oke, kita melanjutkan materi sebelumnya, itu adalah mengenai, eee, sebelumnya adalah materi tentang pemeriksaan sifat, sekarang kita akan masuk ke materi yang keempat, itu adalah atom, ion, dan molekul. Nah, yang akan kita bahas adalah sejarah perkembangan atom, partikel penyusun atom, perbedaan molekul unsur dan senyawa, contoh atom, ion, dan molekul di kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya adalah dapat memahami teori perkembangan atom, konsep atom, ion, dan molekul. Nah, kompetensi dan indikator pencapaian kompetensinya adalah atau IPK-nya. Itu yang pertama menjelaskan sejarah perkembangan konsep atom, membedakan atom, ion, dan molekul, menjelaskan partikel nyusun atom, menjelaskan perbedaan molekul unsur dengan molekul senyawa, dan menunjukkan berupa contoh atom, ion, dan molekul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara perkembangan atom. Nah, sejarah perkembangan atom itu pada awalnya coba dilihat gambar ini ada Demokritus dan Leucippus. Ini adalah orang yang pertama kali mengajukan komponen penyusun atom. Nah, setelah uh, setelah diteliti lebih lanjut, ada perkembangan teori atom, itu terdapat beberapa bahagian pembahasannya. Nah, sedangkan kata atom itu sendiri berasal dari bahasa Yunani itu atomos, yang berarti tidak, ya, A itu tidak, ya sama dengan biologi tadi. Jadi A itu tidak, tomos itu terbagi, berarti atomos adalah tidak terbagi. Nah, ternyata ini ada perkembangan teori mengenai atom. Ada pembagiannya ada 5. Ada dari Dalton, ada dari J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Nah, pertama itu adalah teori atom dari John Dalton. Nah, atom, ya menurut si John Dalton, dia mengatakan bahwa atom adalah bagian yang terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, itu adalah konsep dari si Dalton. Nah, dari Dalton itu dia mengatakan bahwa atom itu seperti bola pejal yang tidak bermuatan, kata si John Dalton. Nah, dan adapun kelemahan dari John Dalton ini, teori atom Dalton ini, sehingga menimbulkan teori baru, itu yang adalah belum dapat menjelaskan adanya muatan pada atom dan tidak dapat membedakan antara satu atom dengan atom lain. Nah, itu adalah kelemahan dari John Dalton tadi. Maka timbullah teori baru, yaitu dari J.J. Thomson, mengatakan bahwa pada percobaannya menggunakan sinar katode atau katoda, yang ia menemukan adalah elektron yang bermuatan negatif. Ya, model atom menurut J.J. Thomson itu merupakan bola padat yang bermuatan positif dengan partikel negatif yang tersebar di dalam atau netral. Nah, tetapi setelah dikembangkan oleh J.J. Thomson tadi, dia memperbaharui kelemahan dari John Dalton, dia perbaharui lagi. Nah, ternyata setelah ditelusuri, ternyata ada juga kelemahan dari J.J. Thomson ini. Kelemahannya adalah dia tidak mendapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom. Nah, biasanya J.J. Thomson ini diibaratkan seperti kue roti kismis. Yang roti kismis itu choco chipsnya berada di atas roti, itu diibaratkan sebagai muatan negatif. Nah, yang di dalam roti itu adalah muatan-muatan positif. Nah, itu dia. Nah, Rutherford ini adalah memperbaharui kelemahan dari si J.J. Thomson tadi, yang dia menyatakan bahwa dia mengatakan kalau atom itu tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti katanya, dan satu sama lain, dan terpisah oleh ruangan hampa. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ya, bisa Ananda lihat untuk si Rutherford. Dia mengatakan bahwa ini adalah seperti atom. Ya, ini inti yang di tengah ini, inti. Yang ini adalah orbit, yang hitam-hitam ini, yang melingkar ini adalah orbit. Nah, yang ini
adalah elektron menurut si Rutherford. Nah, kelemahannya adalah dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, dia hanya menjelaskan dia mengelilingi si inti atom. Dia tidak bisa menjelaskan bahwa kenapa ini tidak bisa jatuh ke sini, ya. Kenapa ini tidak bisa ke sini? Nah, inilah kelemahan dari si Rutherford. Dia tidak bisa menjelaskan kenapa dia tidak bisa jatuh ke sini. Kelemahan dari si Rutherford. Nah, kelemahannya inilah yang diperbaharui oleh si Niels Bohr. Ya, dia mengatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang berputar pada orbitnya. Nah, seperti inilah rekayasa perkembangan atom menurut si Niels Bohr. Nah, ini diibaratkan seperti sistem tata surya. Di tengahnya ini adalah matahari, dikelilingi oleh planet-planet. Ada Merkurius, Mars, Bumi, Venus, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, gitu kan. Ibaratkanlah seperti susunan sistem tata surya oleh si Niels Bohr. Nah, ini kan mirip dengan sistem tata surya nih. Ada orbit yang mengelilingi inti atom. Nah, ini adalah elektron tadi, yang merah-merah ini yang bentuk tanda kurang ini adalah elektron. Nah, ternyata setelah diperbarui juga ilmunya, ilmu atom ini oleh si Niels Bohr, ternyata ada juga kelemahan dari si Niels Bohr. Ini menyatakan bahwa hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tetapi belum dapat menjelaskan spektrum atom dengan elektron yang lebih dari satu. Itu yang tidak bisa dijelaskan oleh si Niels Bohr. Dan inilah yang menyebabkan teori dari Niels Bohr pun bisa dipatahkan oleh para ahli dan diperbaharui oleh teori mekanika kuantum. Nah, teori mekanika kuantum adalah atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron, dan positif dan negatif atau elektron, yang mengelilinginya dalam satu orbital yang digambarkan sebagai kumpulan awan elektron yang merupakan daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Ini dia. Ini adalah gambaran umum dari si teori mekanika kuantum. Ini adalah inti atom. Ya, tersebar-sebar ini adalah peluang terbesar ditemukannya elektron dalam sebuah atom. Itu dia. Ternyata sudah dijelaskan secara seperti ini, teori mekanika kuantum ternyata ada kelemahannya. Karena dinyatakan kelemahan itu adalah sulit diterapkan pada sistem makroskopik yang berukuran besar dan pada unsur dengan elektron banyak. Ini yang menjadi kelemahan dari teori mekanika kuantum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam atom, ion, dan molekul. Nah, atom itu adalah bagian terkecil ya, bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini kan adalah teori dari si Dalton. Nah, kalau tadi seharusnya teori atom terbaru, pengertian atom terbaru itu adalah menurut si mekanika kuantum. Ya, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu zat yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Ya, itu adalah pengertian atom terbaru. Nah, menurut si mekanika kuantum seharusnya pengertian ini yang harus dijabarkan lagi kepada peserta didik bahwasanya atom itu diartikan sebagai bagian terkecil yang sudah dapat yang bagian terkecil dari suatu zat yang terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Atom ini terdiri dari muatan positif dan negatif atau proton atau neutron. Nah, inilah
notasi atom. X ini adalah lambang atom, A ini adalah nomor atau massa atom, Z ini adalah nomor atom. A ini adalah massa dan Z ini adalah nomor. Ya. Kita lihat contoh soal. Tentukanlah nilai proton, elektron, dan neutron dari ing sekian. Nah, ini tadi adalah 39 ini adalah A. Tadi kan ibaratkan seperti A. Sedangkan Z ini tadi adalah 19 itu adalah Z. Nah, A itu adalah massa atom 39. Z-nya adalah 19. Nah, katanya nilai proton. Nah, jumlah proton dan jumlah elektron itu sama dengan si Z. Berarti udah kejawab. Protonnya 19, elektron 19. Dan sekarang kita mau mencari nilai dari neutron. Nah, neutron itu di persamaannya adalah kita bisa memakai si rumus A ini. A sama dengan proton ditambah neutron. Nah, ini rumus yang dipakai. Nah, karena yang neutron yang mau kita cari, ya, maka ini adalah A dikurang P. Atau A nomor massa atom dikurang dengan proton. 39 kurang 19 langsung hasilnya adalah 20. Itulah mengenai tentang atom. Nah, contoh soal lain. Ini bisa teman pelajari. Ini contoh soalnya 1, 2, 3. Nah, ion. Nah, ion itu adalah kumpulan atom yang bermuatan listrik karena menerima atau melepas elektron. Atom dikatakan bermuatan positif jika dia melepaskan elektron dan menerima proton lebih banyak. Itu yang bisa dikatakan sebagai muatan positif. Kalau bermuatan negatif apa? Kebalikannya. Dia melepaskan proton dan dia menangkap lebih banyak elektron. Nah, biasanya ion atau atom yang bermuatan itu disebut dengan ion. Ion positif sebagai kation dan ion negatif itu sebagai negatif. Ya, kation itu adalah positif, anion itu adalah negatif. Beda lagi kalau misalnya kita hubungkan dengan materi fisika, materi kimia lainnya. Kalau misalnya kita hubungkan dengan reaksi, ya reaksi reduksi dan oksidasi beda lagi nanti. Kalau misalnya kita hubungkan dengan materi reduksi, reduksi oksidasi pada kimia, itu beda lagi nanti. Kationnya bersifat apa nanti, anionnya bersifat apa nanti akan beda lagi. Kalau misalnya kita hubungkan dengan sel volta pada baterai, kalau pada fisika nantinya beda lagi. Kationnya apa aja berubah jadi apa, anionnya berubah jadi apa, itu beda lagi nanti. Tergantung dari materinya. Kalau misalnya hubungkan dengan fisika ada, dihubungkan dengan kimia ada, itu sudah menggunakan tipe connected dalam menghubungkan pembelajaran. Nah, berikutnya adalah pembentukan ion positif. Nah, 11 Na. Na itu kalau kita jabarkan menurut azas dari kimia, ya penjabaran dari teori-teori kimia, 11 ini adalah 281. Berarti sisa 1. Nah, kalau dia kurang dari 5, itu biasanya sebuah atom lebih baik melepaskan energinya daripada menerima energi, karena kalau melepas energi dengan jumlah sedikit itu lebih baik daripada harus menerima jumlah yang lebih banyak. Makanya kalau misalnya di bawah 5 atom tersebut nilainya, penjabaran nilainya biasa langsung dilepaskan. Kalau misalnya di atas 5 itu bisa langsung menerima elektron karena sedikit energi yang dikeluarkan gitu. Ini
sedikit energi ini banyak energi yang dikeluarkan, maka lebih baik dilepaskan. Maka kayak gini dia. Kalau misalnya dia cuman kurang 2, lebih baik dia menerima 2 elektron daripada harus melepaskan 6 elektron. Itu lebih banyak energi yang dibutuhkan. Gitu. Nah, molekul itu adalah bagian terkecil dari suatu senyawa kimia murni yang masih mempertahankan sifat kimia dan fisikanya. Berdasarkan jenis atom yang menyusun molekul, molekul terbagi 2, ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Kalau molekul unsur itu adalah molekul yang terbentuk dari satu jenis atom, oksigen, hidrogen, iodin, klorin, bromin. Nah, kayak gitu. Dia terdiri atas satu jenis atom saja, misalnya A2, H2, O2, Cl2, Br2, I2, F2. Dia kok F2? Iya, ada. Nah, terus contoh lainnya kayak apa lagi? H2 ada, O2 udah, Cl2 udah, F2, Br2, I2. Pokoknya yang unsurnya sejenis, nah itu bisa. N2 gitu kan. Na, ya N, enggak, N2. Terus molekul senyawa. Molekul yang terbentuk dari 2 atom atau lebih dari unsur yang berbeda yang bergabung membentuk molekul. Misalnya H2O, NH4, HCl gitu. Atau apa lagi? N2O, H2O, CO2 gitu. Ya, itu adalah dimaksud dengan molekul senyawa. Bisa dilihat nih contoh-contohnya di sini. Mengenai dari sebuah molekul. Nah, partikel penyusun atom, proton, elektron, dan neutron. Elektron itu adalah bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron adalah yang tidak bermuatan. Ya, kalau J.J. Thomson itu mengungkapkan bahwa elektron itu adalah dilambangkan dengan E-min. Ya, ini E-min. E-min. Muatan partikel elektron 1 yang sebanding dengan min 1,602 kali 10⁻19 Coulomb dan massa elektron 1/1840 SMA. Kalau proton ini adalah negatif ya. Kalau proton itu positif. Nah, kalau ini adalah kosong. Nah, proton itu muatannya positif dikenalkan oleh Rutherford pada penelitian menembakkan lapisan emas tadi, ya, sinar katoda tadi. Nah, kalau neutron itu kosong, nah, itu juga menggunakan radiasi dari sinar gamma yang keluar dari logam. Nah, itu dia pembahasan mengenai elektron, proton, dan elektron. Contoh atom ion dan molekul dalam kehidupan sehari-hari. Atom, mangan, Mn, besi, Fe, nikel, Ni, tembaga, Cu, os, seng itu Zn, pra, Ag, ada ion garam dapur NaCl, Ca, kalsium, klorida, Cal, Cl2 pada kolam renang, NaF, natrium fluorida pada pasta gigi, KCl, kalium klorida pada pupuk yang digunakan petani, atau molekul seperti oksigen, karbon dioksida, metana, ozon, karbon monoksida, segala macam. Gitu. Nah, mungkin itu ya, sekian pembahasan mengenai atom, ion, dan molekul pada kali ini. Nah, mungkin jika masih ada pertanyaan mengenai bagian-bagian ini bisa ditanyakan nanti pada kolom komentar ataupun melalui forum diskusi. Nah, mungkin sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya mewakili dari teman-teman yang menyusun
menyusun PPT ini, mengucapkan terima kasih untuk materi genetik pada indikator kompetensi keprofesionalan guru pada program pengembangan profesi guru SMP. Cukup sekian sampai di sini. Nah, untuk semoga teman-teman yang lainnya bisa mencontoh apa yang ada di dalamnya, yang baiknya diambil, yang buruknya ditinggalkan. Semoga dapat diterima dan bisa dijadikan sebagai referensi nantinya dalam pembelajaran video ini. Terus semoga bisa dijadikan untuk referensi juga untuk peserta didik atau Ananda semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian informasi dan komunikasi. Terima kasih. Tutup kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore, dan malam. Dadah.